Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik dan juga para orang tua yang saya kasih dalam Tuhan. Kita sudah tiba di minggu terakhir di bulan Oktober ini. Sepanjang bulan ini kita sudah belajar dari kisah hidup Musa selama dia ada di Mesir di dalam istana Firaun, maupun ketika Tuhan memanggil Musa di padang Midian melalui semak belukar yang terbakar untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana? Bisakah kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Tentunya bisa ya, Tuhan pasti menyertai kehidupan kita dan apapun yang kita hadapi Tuhan pasti menolong. Begitu pula juga dengan adik-adik yang bulan ini berulang tahun. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan adik-adik semua sepanjang tahun-tahun yang sudah berlalu begitu luar biasa. Dan kakak percaya bahwa penyertaan Tuhan di tahun-tahun yang akan datang juga pasti akan lebih luar biasa lagi. Yuk sebelum kita berdoa, mari kita lihat dulu siapa saja anak-anak atau teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Inilah nama-namanya. Baik, para orang tua yang dikasihi Tuhan, apabila dari anak-anak yang berulang tahun ini terdapat anak saudara, saya mendorong para orang tua untuk menumpangkan tangan kepada anak-anak kita, pada anak-anak saudara di rumah. Mari kita lepaskan berkat kepada mereka supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Dan adik-adik semua serta para orang tua, mari kita berdoa bersama-sama buat setiap anak-anak yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, hamba bersyukur melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa kepada setiap kehidupan anak-anak di dalam masa-masa yang sulit ini. Kami percaya Tuhan, sebagaimana Engkau sudah mendengar doa bangsa Israel, Engkau juga pasti akan menolong dan menyertai kehidupan setiap anak-anak ini Tuhan. Tahun lepas tahun boleh mereka lalui, dan kalau hari ini Tuhan, kalau di bulan ini mereka boleh dianugerahkan kembali 1 tahun dalam usia mereka, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Dan hamba berdoa biarlah kiranya Tuhan berkat-berkat yang terbaik, hikmat yang daripada Tuhan turun kepada setiap anak-anak ini, menjadikan mereka anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang akan bertumbuh menjadi pahlawan-pahlawan iman yang menjadi kebanggaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap orang tua juga di rumah Tuhan, biar kiranya hidup mereka Tuhan diberkati oleh Engkau, sehingga melalui kehidupan setiap orang-orang tua ini Tuhan, anak-anak boleh meneladani iman dan kehidupan yang mencintai Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan melepaskan berkat yang terbaik. Amin. Baik, para orang tua dan adik-adik di rumah, mari kita ikuti ibadah NDC Kids at Home. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Wah, Kak Ocha lihat adik-adik udah gak sabar nih buat dengerin kelanjutan cerita minggu lalu. Nah, tapi sebelum itu kita mau memuji dan melompat dulu nih buat Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk adik-adik untuk memulai ibadah hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Bapa, biarlah setiap puji-pujian kami, penyembahan kami, semuanya menyenangkan hati-Mu. Kami mau memberikan sikap hati yang terbaik untuk Engkau, Kau pimpin ibadah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Yuk kita semua bangkit berdiri, kita mau menyanyi untuk Tuhan. Let's sing! Get pumping, your feet get jumping. Are you spending all your time on a treasure quest? Your heart won't rest till you have what looks so fine. Climbing to the top, tell me, will it ever stop?
lasts forever. Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forevermore. Lebih semangat lagi adik-adik. Does your heart get pumping? Your feet get jumping? Are you spending all your time on the treasure quest? Your heart won't rest till you have what looks so fine. Climbing to the top, tell me, will it ever stop? Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forever. Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forever. Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forever. Jesus said to live, give and give and give. Store your treasure in heaven where it lasts forevermore. Yay! Puji Tuhan, adik-adik sudah menyanyi dengan luar biasa ya. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Ocha mau ajak adik-adik semua untuk menyembah Tuhan dengan menyanyikan pujian berikut ini. Mari adik-adik semua duduk yang baik. Kita mau menyembah Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Shalom adik-adik. Wah, seneng banget hari ini kita bisa kembali sama-sama dengerin firman Tuhan. Adik-adik di rumah udah siap? Siap ya? Kalau udah siap, sama-sama Kak Hani kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya saat kami mendengar, kami melakukan firman Tuhan, kami menjadi kuat, sukacita, dan selalu mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kak Hani mau kasih lihat kalian sesuatu. Lihat nih ya. Perkenalkan, ini namanya Dorothy, ikan peliharaan Kak Hani di rumah. Adik-adik di rumah ada juga yang pelihara ikan? Ada ya? Adik-adik tahu nggak? Biasanya ikan-ikan yang kita pelihara di rumah itu namanya ikan air tawar. Tapi adik-adik ada loh jenis ikan-ikan yang lain. Ikan-ikan yang tinggal di bawah laut. Wah, ikan di bawah laut kayak gimana ya Kak Hani? Pasti cantik, pasti warna-warni. Adik-adik di rumah mau tahu? Yuk, hari ini sama-sama Kak Hani mau ajak kalian untuk melihat ke dalam bawah laut. Udah siap belum? Yuk kita menyelam ya. Tapi sebelumnya Kak Hani mau pakai dulu nih peralatannya. Adik-adik di rumah ada nggak? Kalau ada ayo cepetan dipakai ya. Karena kita mau menyelam ke bawah laut. Kita mau lihat di dalam bawah laut ada apa. Yuk kita hitung. 1, 2, 3. Gimana adik-adik? Udah lihat kan keindahan bawah laut? Wah, cakep banget ya. Banyak banget jenis-jenis ikan, warna-warni lagi. Ada ikan Nemo, ada ikan warna biru, ikan warna merah. Wah, banyak banget. Dan ada ikan yang besar juga. Apa tuh? Ikan pari ya. Dan juga selain ikan-ikan yang banyak, ada juga terumbu karang yang indah-indah dan cakep ya adik-adik. Hanya melihat melalui layar komputer, layar handphone atau layar televisi aja, kita udah merasa bahwa laut itu indah banget dan kita dibuat kagum ya. Adik-adik tahu nggak? Kalau dulu bangsa Israel pernah loh lihat dan menyaksikan keindahan laut secara langsung. Wah, gimana caranya ya Kak Hani ya? Ini terjadi waktu mereka baru saja keluar dari Mesir. Yuk kita sama-sama dengar ceritanya. As the final devastating plague of the firstborn descended upon the Egyptians, at last Pharaoh released the Israelites into the care of Moses. In all, over 2 million Israelite people, along with their flocks and herds, left Egypt, where they had been held in bondage for 430 years to the day. The Egyptian people were so anxious for the Israelites to leave that they gave them their own gold, silver, and many articles of clothing as they began their journey to leave Egypt. Now Moses and his brother Aaron had no idea what direction to lead the people. So God provided a pillar of cloud by day
and a pillar of fire by night to guide them. Neither the pillar of cloud nor the pillar of fire ever left their sight. Days passed, and Pharaoh looked about and saw the ruin and devastation of the land and said to his officials, "What have we done? We have let the Israelites go and have no one left to help rebuild our land." So Pharaoh took over 600 of the best chariots of Egypt along with their officers and quickly pursued the Israelites who were boldly marching away from Egypt towards the Red Sea. As Pharaoh and his enormous army of chariots approached, the Israelites became terrified. They cried out to Moses, "What have you done to us? You should have just left us alone. It would have been better to serve the Egyptians than to die in the desert." Moses rebuked the people and said, "Do not be afraid. Stand still, and the Lord will fight for you. You will never see these Egyptians again." Then the angel of God, who was going before Israel, moved and went behind them. The pillar of cloud also moved from in front of the Israelites and stood behind them, so that it was between the army of Egypt and Israel. Moses stretched out his hand over the Red Sea, and suddenly a strong and mighty wind from the east blew in and parted the waters of the Red Sea. The Israelites began to travel through the sea on dry ground, with a wall of water on their right and on their left. All the Egyptians, with their chariots and horsemen, quickly followed them into the water that the Lord had parted for the Israelites. The Lord looked down from the pillar of fire and cloud and began to cause great chaos and confusion to the Egyptian army. He made the wheels of their chariots come off so that they had difficulty driving. Then the Egyptians cried, "Let's get away from the Israelites. The Lord is fighting for them against Egypt." Just as the Egyptian army turned to flee, the water came crashing down on them, and every chariot, horse, and man was swept into the sea and drowned. Not one Egyptian escaped the water that day. However, the Israelites went through the sea on dry land to safety. That day, the Lord saved Israel from the hand of the Egyptians. When the Israelites saw the great power that God had displayed against their enemy, the people feared the Lord and put their trust in Him. Setelah kematian anak sulung di Mesir, akhirnya Firaun memberikan izin untuk bangsa Israel keluar dari Mesir. Bangsa Israel keluar dari Mesir tidak dengan tangan kosong ya adik-adik. Mereka membawa banyak sekali harta. Ada emas, ada perak, dan harta benda yang lainnya. Tuhan menyertai mereka. Saat siang hari, Tuhan memimpin bangsa Israel dalam berupa tiang awan. Saat malam hari, Tuhan membimbing bangsa Israel dalam berupa tiang api. Namun, tiba-tiba Firaun berubah pikiran adik-adik. Firaun berpikir, kalau bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu siapa yang membuat kota perbekalan di Mesir? Akhirnya, Firaun menyuruh prajurit-prajurit Mesir untuk mengejar bangsa Israel. Wah, bangsa Israel sedang mengalami keadaan yang tidak enak ya adik-adik. Di depan mereka ada Laut Teberau. Di belakang mereka ada prajurit-prajurit Mesir. Lalu, apa yang harus mereka lakukan? Mereka berseru-seru kepada Tuhan. Lalu Musa berkata, "Janganlah takut.
Berdirilah tegap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikan hari ini kepadamu. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya dan menjulurkannya ke arah Laut Teberau, sehingga Laut Teberau terbelah. Wah, ajaib sekali ya cara Tuhan, adik-adik. Akhirnya, bangsa Israel dapat melanjutkan perjalanan mereka. Pasti keren banget ya adik-adik, melewati tembok kanan kirinya laut yang terbelah. Mereka pun dapat melanjutkan perjalanan aman dalam kuat kuasa Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik ya kisah Alkitab yang kita pelajari hari ini. Bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Ya, Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat sehingga bangsa Israel pada akhirnya dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Tapi ketika mereka berjalan melalui padang gurun keluar dari Mesir, mereka menghadapi sebuah hadangan yang luar biasa, yaitu di depan mereka ada Laut Merah yang begitu lebar atau Laut Teberau yang begitu lebar, begitu besar. Sementara Firaun yang kemudian merasa tidak rela itu mengejar bangsa Israel bersama dengan pasukannya. Wah, bagaimana adik-adik? Pasti tegang sekali ya. Di depan ada laut yang besar, sementara di belakang ada Firaun dengan pasukan yang luar biasa. Bangsa Israel sangat ketakutan. Tetapi bukan Tuhan namanya kalau tidak bisa melakukan sebuah hal yang luar biasa. Apa yang Tuhan lakukan? Ada yang tahu? Nah, siapa tuh yang di pojok? Pinter sekali. Tuhan membelah Laut Teberau. Laut Merah yang begitu lebar, yang begitu luas, dibelah oleh Tuhan sehingga air itu ada di sebelah kanan dan kiri dan bangsa Israel bisa berjalan di permukaan atau di dasar laut yang kering. Luar biasa. Siapa bisa membelah laut? Adik-adik bisa? Kakak sih tidak bisa. Ya, hanya Tuhan yang bisa. Nah, begitu pula dengan kita adik-adik. Kalau Tuhan menyertai bangsa Israel, kalau Tuhan menolong bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dan bahkan Tuhan membelah Laut Teberau, sehingga Laut Merah atau Laut Teberau itu bisa dilalui oleh bangsa Israel, Tuhan juga pasti akan menyertai dan menolong kita melalui setiap kesulitan yang ada di depan kita. Ingatlah bahwa bersama Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Nah, supaya lebih jelasnya begini adik-adik. Kakak mau melakukan eksperimen nih buat adik-adik semua di rumah. Tapi sebelum kakak mulai, kayaknya ada yang kurang ya. Apa ya? Oh iya, bagaimana eksperimen gak ada mejanya ya? Tapi sebenarnya ada nih mejanya adik-adik, cuma kakak sembunyiin. Nih sekarang kakak munculin ya. Yuk, hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Nah, muncul juga ini mejanya. Ya, akhirnya mejanya sudah kelihatan sekarang. Nah, adik-adik, apalagi yang kita butuhkan ya? Nah, kakak ada beberapa peralatan yang akan kita gunakan. Pertama, kakak akan menggunakan botol kaca. Nah, ini dia botol kacanya. Hitung lagi ya. 1, 2, 3. Nah, botol kaca sudah tersedia. Sekarang kakak butuh pemantik api dan juga sepotong kertas. Nih. Yes, pemantik api dan juga sepotong kertas sudah ada. Terakhir, kakak itu perlu sebuah telur. Ya, sebutir telur. Mana ya telurnya ya? Cari telur atau cari ayam? Cari telur ya, oke. Nah, ini dia telurnya. Oke. Sekarang telurnya sudah dapat. Jadi sekarang kakak ada sebuah botol kaca, ada sebutir telur, ada pemantik api dan juga sepotong kertas. Nah, adik-adik kakak ingin tanya sebelumnya. Bagaimana caranya kalau kita ingin memasukkan telur ini bulat-bulat ke dalam botol kaca ini? Bisa nggak? Kalau kita tekan, wah, kalau kakak tekan nih, pasti telurnya hancur. Ya, nggak bisa kan tuh kelihatan, nggak bisa. Ya, kakak inginnya masuknya bulat. Bagaimana caranya adik-adik? Nah, caranya nanti sebentar kakak akan tunjukkan. Tetapi sebelum kakak tunjukkan, kakak mau ingatkan sekali lagi. Percobaan ini adik-adik tidak perlu lakukan di rumah. Kalau adik-adik memang ingin melakukannya di rumah, harus dengan bantuan papa dan mama. Tidak boleh dilakukan sendirian. Ingat ya,
Percobaan ini atau eksperimen ini adik-adik tidak boleh lakukan sendirian. Harus dengan papa dan mama, bersama dengan papa dan mama. Nah, oke, kakak lanjutkan sekarang. Seperti kehidupan kita, kadang-kadang kita diperhadapkan pada hal yang sulit. Ada pelajaran-pelajaran yang sulit. Ya, bagaimana caranya aku bisa belajar matematika dengan baik, punya nilai yang bagus dalam pelajaran matematika. Rumusnya aja begitu banyak, aku nggak bisa ngerti kak, aku nggak paham. Pelajaran bahasa Inggris itu juga susah kak. Tenang adik-adik, Tuhan sudah mengatakan, serahkan segala kekhawatiran kita dan andalkan Tuhan. Yang penting kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Nah seperti telur ini nggak bisa masuk adik-adik ya, susah. Nggak mungkin rasanya ini bisa masuk. Tetapi kuasa Tuhan itu kan kita nggak bisa lihat. Yang kita bisa adalah kita merasakan kuasa Tuhan. Ya, kasih Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan itu ada bersama dengan kita. Nah telur ini adik-adik kakak bisa masukkan ke dalam. Perhatikan ya, ini kakak akan hanya lakukan satu kali nih ya. Nah ini telurnya kakak taruh sini dulu. Nah pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kertasnya ini kita harus bakar. Nah itu dia sebabnya adik-adik tidak boleh lakukan sendirian. Harus bersama papa dan mama kalau ingin mencoba. Tapi rasanya tidak perlu ya, cukup lihat kakak saja. Kakak nyalakan. Oke, setelah kertas ini menyala adik-adik, kita masukkan dan siap-siap telurnya. Kita masukkan ke dalam botol. Lalu kita taruh telurnya adik-adik. Ya, dan kita lihat. Luar biasa, telurnya pelan-pelan mulai masuk. Lihat. 2, 3, 4. Luar biasa adik-adik. Telurnya masuk ke dalam botol. Bisa kan? Nah, sekarang begitulah kasih Tuhan, begitulah kuasa Tuhan adik-adik. Apa yang kita lihat tidak mungkin, kalau kita lakukan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan membelah laut merah, membelah laut Teberau, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang, menghindari kejaran Firaun dan pasukannya. Tuhan juga bisa menolong kita melalui segala masalah yang ada dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan hanya satu hal, andalkan kuasa Tuhan dan terus percaya pada kuasanya. Adik-adik, kakak ingatkan sekali lagi, jadilah anak yang selalu mengandalkan kuasa Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama terus jadi anak-anak yang taat dan setia. Sekarang tiba waktunya untuk kita mengikuti, membaca, mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan teman kita satu ini. Hai teman-teman, nama saya Emily. Hari ini ayat hafalan kita adalah Yesaya 41 ayat 10b. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi ya teman-teman, Yesaya 41 ayat 10b. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati. Good job adik-adik. Diingat-ingat ya ayat hafalan hari ini. Nah sekarang Kak Ocha mau ajakin adik-adik semua untuk ikut ke dalam small group. Tapi tenang, buat adik-adik yang belum bergabung dalam small group bisa mendaftarkan melalui link ataupun nomor WA berikut ya. Nah sekarang Kak Ocha mau ingetin buat para papa mama yang memiliki anak, baby sampai dengan TKB bisa mendownload aktivitas di dalam NDC App ya. Lalu untuk papa mama yang memiliki anak berusia kelas 1 sampai dengan 6 SD bisa mendownload bahan diskusi di dalam NDC App juga. Semua materi tersebut berada di dalam fitur Parenting 101 ya. Nah sekarang adik-adik kita mau tutup ibadah hari ini, ikutin Kak Ocha berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus mempercaya akan kuasa-Mu yang besar Tuhan. Dan kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami serahkan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu, Engkau pimpin setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai bertemu minggu depan.
Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1-6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.